Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 1 tahun lebih negeri kita Indonesia tercinta ini terjangkit COVID-19, dan tentu saja hal itu mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, utamanya di bidang ekonomi dan pendidikan. Hendaknya kita para masyarakat ikut berpartisipasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam ikhtiar agar negeri ini lekas membaik. Usaha pemerintah untuk meminimalisir COVID-19 yaitu dengan cara mewajibkan melakukan vaksinasi dan diharuskan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, ratakan sabun dengan kedua telapak tangan seperti ini. Lalu, gosok punggung tangan dari sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Lalu, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari seperti ini. Lalu, gosok punggung jari-jari tangan berhadapan dengan telapak tangan dengan jari-jari terkunci seperti ini. Dan gosok ibu jari tangan kanan berputar dan sebaliknya.
Dan yang terakhir, gosok dengan memutar ujung-ujung jari-jari tangan kiri di telapak kanan dan sebaliknya. Sampai saat ini, terdapat 6 jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah COVID-19 yang beredar di Indonesia, yakni vaksin CoronaVac, vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, vaksin Pfizer, dan vaksin Novavax. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan setidaknya 208 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Pengadaan vaksin dilakukan melalui berbagai cara, termasuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Misalnya saja lewat COVAX Facility bersama Gavi dan WHO, ataupun donasi yang diberikan oleh negara-negara sahabat. Setiap jenis-jenis vaksin memiliki karakternya masing-masing, misalnya saja jumlah dosis dan interval pemberian. Selain itu, platform vaksin tersebut juga berbeda-beda. Ada yang dikembangkan dari inactivated virus berbasis RNA, viral vector, dan subunit protein. Meski demikian, semuanya sudah dipastikan keamanannya dan efektivitasnya dalam menangkal virus COVID-19. Oke, baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni vaksin Sinovac. Vaksin dari perusahaan Tiongkok ini adalah vaksin COVID-19 pertama yang tersedia di Indonesia. Sinovac dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin, masing-masing 0,5 ml, dan setiap dosis yang diberikan dengan interval 28 hari. Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak, khususnya usia 12-18 tahun. Jenis vaksin yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca memiliki platform berupa viral vector non-replicating dan diberikan dalam 2 dosis. Interval vaksin ini lebih lama daripada vaksin yang ada di Indonesia saat ini, yakni 12 minggu. Vaksin ini telah mendapatkan EUA dari BPOM tanggal 22 Februari 2021. Selain itu, jenis ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Indonesia baru saja mendapatkan hibah 1 juta dosis vaksin dari Jepang yang sudah didistribusikan untuk masyarakat. Yang ketiga, ada vaksin Sinopharm yang diproduksi perusahaan Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Mengutip situs Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Farmasi UGM, vaksin ini memiliki efikasi mencapai 78%. Vaksin ini juga dapat digunakan pada populasi 80 tahun ke atas. Sinopharm sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar lewat jaringan Kimia Farma. Yang keempat, yaitu jenis vaksin Moderna yang berbasis messenger RNA atau mRNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Selain itu, vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit bawaan. Sebanyak 3 juta dosis bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di Indonesia pada 11 Juni lalu. Pemerintah telah menetapkan Moderna akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga. Yang kelima yakni vaksin jenis Pfizer yang berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitasnya sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam 1 kali vaksinasi. Namun dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian Delta ini.
Dan jenis vaksin yang terakhir yakni vaksin Novavax yang berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, masing-masing sebanyak 0,5 ml. Kini vaksin Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah. Dilansir dari info Kementerian Kesehatan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 lalu, pemerintah telah menyediakan vaksin Pfizer gratis sebanyak 1.560.780 dosis dengan merek Comirnaty yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang belum pernah menerima vaksin COVID-19 sebelumnya. Dan vaksin ini baru didistribusikan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi dikarenakan sistem logistik yang kompleks dibandingkan dengan jenis vaksin lainnya. Vaksin Pfizer sendiri membutuhkan penanganan dan penyimpanan yang khusus sekitar kurang lebih 90 hingga 60 derajat Celcius sehingga harus segera digunakan. Vaksinasi COVID-19 telah diterima oleh banyak orang di seluruh dunia. Berdasarkan artikel yang telah dibincangkan dengan UNICEF, ada beberapa kiat sebelum, saat, dan sesudah vaksinasi. Sebelum menerima vaksinasi, pertama, cari tahu informasi akurat mengenai vaksin itu sendiri yang merujuk kepada informasi pada sumber-sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan WHO atau dengan konsultasi kepada dokter yang berkompeten dan terpercaya. Yang kedua, pastikan tubuh dalam kondisi bugar, tidak memiliki penyakit bawaan, dan tidak ada riwayat reaksi alergi berat terhadap kandungan vaksin COVID-19 karena tentunya kandungan obat memiliki efek samping bagi penggunanya. Pada saat menerima vaksin, pertama patuhi protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Yang kedua, pastikan selalu mengikuti aturan kesehatan di lokasi vaksinasi, misalnya dengan menjaga jarak saat menunggu panggilan atau mengenakan masker. Yang ketiga, berterus terang dengan kondisi diri sendiri, sampaikan kepada tenaga kesehatan jika Anda memiliki kondisi yang harus diperhatikan, seperti sedang mengandung atau mengalami gangguan kekebalan pada tubuh. Yang keempat, simpan bukti vaksinasi. Penerima vaksin akan diberi kartu tanda telah menerima vaksin dan kartu tersebut akan digunakan sewaktu-waktu. Dan setelah menerima vaksin yang pertama, ikutilah prosedur pemantauan. Setelah dilakukan vaksin, tenaga kesehatan biasanya meminta kepada penerima vaksin untuk menunggu di tempat selama 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak adanya reaksi pasca vaksin atau KIPI yang bersifat segera namun jarang terjadi. Yang kedua, antisipasi reaksi vaksin. Setelah vaksin, penerimanya akan mengalami gejala KIPI umum yang ringan seperti rasa pegal di sekitar area suntik, demam ringan, rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot atau sendi, menggigil sampai diare. Apabila tubuh mengalami reaksi KIPI tersebut, maka diharuskan tetap tenang. Kompres air dingin bila terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat bekas suntikan. Mandi air hangat dan perbanyak minum air putih jika terjadi demam. Meminum obat apabila disarankan oleh petugas kesehatan dan segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Yang ketiga, tetaplah bersabar. Seseorang baru dikatakan vaksin setidaknya 2 minggu setelah dosis lengkap. Yang terakhir, jaga diri dan orang lain karena vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi kepada penerima dan mencegah tertularnya COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksin masih mungkin menularkan COVID-19 meskipun tanpa gejala. Sebab itulah, ikuti anjuran pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian sosialisasi tentang 5M dan vaksinasi COVID-19. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.